Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan sudah menyerahkan air dan tanah untuk IKN Nusantara di Kalimantan Timur. Air yang dibawa Anies diambil dari 6 rumah ibadah yang tersebar di Jakarta. Air berasal dari 6 tempat ibadah yang tersebar di 6 wilayah Jakarta yang melambangkan kerukunan umat beragama yang akan bersama-sama berdampingan membangun ibu kota Nusantara. Air untuk IKN diambil dari Gereja Katedral di Jakarta Pusat. Rumah ibadah ini menjadi simbol gereja Katolik di Indonesia dan simbol kerukunan umat Indonesia karena letaknya bersebelahan dengan Masjid Istiqlal di Jakarta Pusat. Kemudian pengambilan air di Kelenteng Ancol, Pademangan, Jakarta Utara. Ketiga, Gereja Sion, Jakarta Barat. Gereja Sion merupakan gereja tertua di Indonesia dan salah satu tertua di Asia Tenggara bahkan Asia Timur. Keempat, Vihara Amurfa Bumi, Karet Kuningan, Jakarta Selatan. Vihara Amurfa Bumi adalah salah satu pusat agama Buddha Indonesia yang diperkirakan sudah berusia lebih dari 100 tahun. Kelima, Pura Aditya Jaya di Rawamangun, Jakarta Timur. Pura tertua di Jakarta ini adalah salah satu objek wisata religi agama Hindu di Jakarta. Terakhir, air dari Masjid Nurul Bahri, Kepulauan Seribu. Masjid Nurul Bahri telah digunakan Anies untuk melaksanakan salat tarawih berjamaah. Sebelumnya, Anies juga dikritik terkait tanah yang dibawa ke IKN. Ketua Fraksi PDI Perjuangan DPRD DKI Jakarta, Gembong Warsono, mengkritik alasan yang dilontarkan Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan saat membawa tanah dari Kampung Akuarium ke Ibu Kota Negara Nusantara di Kalimantan Timur. Anies sebelumnya menjelaskan alasan membawa tanah dari Kampung Akuarium. Anies menyelipkan harapan agar pembangunan ibu kota baru tidak menyingkirkan rakyat kecil. Jakarta membawa air dan tanah yang secara khusus kemarin diambil oleh ibu-ibu dari Kampung Akuarium Jakarta Utara, membawa harapan bahwa kota baru yang akan dibangun ini, yang nantinya akan menjadi ibu kota, bisa mengedepankan dan memprioritaskan manfaat bagi rakyat kebanyakan, sebagaimana masyarakat di Kampung Akuarium yang dahulunya mereka tersingkirkan, termarginalkan, kemudian sekarang mereka digaris depankan dan mendapatkan fasilitas. Ini pesan ini dihadirkan untuk melindungi setiap tumpah darah dan dihadirkan untuk menghadirkan keadilan sosial bagi rakyat Indonesia. Harapan itulah yang dititipkan lewat tanah ini. Semoga di kota yang dibangun ini, yang sudah menjadi ibu kota, akan bisa menghadirkan pesan utama dan pertama atas pendirian Republik ini, yaitu menghadirkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Ia menyinggung sejumlah program Anies seperti rumah DP 0 rupiah yang tidak menyentuh rakyat kecil, hingga Anies yang dinilai tidak serius dalam penanganan banjir hingga mengorbankan rakyat kecil. Apa enggak sebaliknya yang dilakukan? Karena selama ini mereka hanya seolah-olah berpihak kepada rakyat kecil. Karena faktanya dalam eksekusi program tidak ada yang menyentuh rakyat kecil, kata Gembong. Gembong berpendapat sebaiknya tanah dari kota tua yang dibawa ke IKN Nusantara karena pernah menjadi pusat peradaban. Ia lalu menjelaskan alasan Gubernur DKI Jakarta sebelumnya, Basuki Cahayapurnama alias Ahok, yang menggusur kawasan itu untuk dikembalikan ke bentuk awalnya, yakni menjadi cagar budaya. Anies sebelumnya membawa secuil tanah dari Kampung Akuarium ke IKN Nusantara. Ia menyatukan tanah Kampung Akuarium dengan tanah 33 provinsi lainnya. Tanah dari Kampung Akuarium ini menitipkan harapan bahwa pembangunan kota baru yang akan dijadikan ibu kota ini hendaknya tidak memarginalkan rakyat kecil dan akan memberikan kemajuan dan kebahagiaan bagi semua, khususnya rakyat kebanyakan. Bicara itu Bang, saya malah mau gunakan Jakarta sebagai contoh Bang. Bicara besok itu kan soal akan ya, akan ini begitu kan. Yang mengatakan berubah bukti, yang mau menentang juga tidak berubah bukti, mau sama-sama besok, sama-sama belum ada. Betul nggak Bang? Besok, kemarin aja lah, di Jakarta ini ada berderet gubernur Bang, Pak Sutioso, dilanjutkan Pak Fauzi Bowo, dilanjutkan Pak Jokowi, dilanjutkan Pak Basuki, Pak Jarot, lalu saya.
Ya. Kita ambil dari Pak Jokowi saja dah. Apa yang beliau kerjakan di sini yang terkait dengan kampung-kampung misalnya, itu kan terkait dengan rakyat kebanyakan tuh. Iya. Orientasinya adalah bagaimana membuat kampung-kampung itu sehat, baik, tidak kemudian kumuh, tapi juga tidak dihilangkan. Sekarang boleh dilihat di antara gubernur yang menggantikan, mana yang paling sama dengan yang dikerjakan oleh Pak Jokowi. Gubernur DKI Jakarta, Anies Baswedan, menunaikan janji politiknya dengan warga. Tahun lalu, di masa kampanyenya, menaikkan kontrak politik dengan warga Kampung Guji Baru untuk membantu warga Kampung Guji Baru dalam menata kepemilikan dan sarana prasarana Kampung Guji Baru. Tepat 4 tahun Anies bertugas, janji itu kini ditunaikan di Kampung Guji. Oktober tahun lalu, terbit IMB kolektif bagi Kampung Guji Baru bersamaan dengan 14 kampung prioritas lainnya. IMB kolektif ini menandakan rumahnya menjadi bagian dari Jakarta, sehingga bisa mendapatkan layanan dasar dari pemerintah Provinsi DKI Jakarta. Kampung ini juga merupakan salah satu kampung yang menjalani program CIP, Collaborative Implementation Program, dalam bentuk perbaikan jalan lingkungan dan drainase pada tahun 2020. Kemarin, Anies berkesempatan untuk mampir lagi di Kampung Guji Baru, Duri Kepa, untuk melakukan ibadah sholat Jumat, makan siang di warteg, dan menyapa warga. Anies menginginkan semua yang tinggal di Jakarta merasakan kotanya maju, tetapi warganya juga bahagia mendapatkan akses kebutuhan dasar yang layak. Ini adalah usaha untuk mewujudkan keadilan sosial di Jakarta. Kampung-kampung itu, Pak, di era Pak Jokowi terfasilitasi, terlindungi. Sesudahnya malah mereka menghadapi kekhawatiran yang terus-menerus. Kemudian ketika kami bertugas, kami beresin lagi tuh kampung-kampung itu. Jadi saya ingin menyampaikan kepada semua bahwa ketika ada pergantian fase kepemimpinan, selalu akan ada yang disebut sebagai keberlanjutan dan perubahan. Tidak mungkin hanya keberlanjutan saja, tidak mungkin hanya perubahan saja, nah mungkin. Dan yang baik dan bermanfaat pasti diteruskan. Pasti diteruskan. Kalau tidak diteruskan malah muncul masalah nanti, Pak. Malah muncul masalah. Justru itu harus diteruskan. Jadi saya melihat ke depan itu yang dirasakan manfaat oleh masyarakat banyak akan diteruskan. Dipastikan bahwa unsur tadi keadilan, Pak. Lalu ada satu aspek juga, Pak, mengenai kita ingin agar manajemen tata kelola itu disiapkan dengan terus-menerus diperbaiki. Tata kelola, perencanaan dimatangkan, visibility studies dituntaskan, sehingga program pemerintah itu ketika dilaksanakan dia memiliki dasar yang kuat agar uang rakyat yang dipakai untuk menjalankan proyek-proyek ini, baik uang rakyat yang langsung dipakai atau uang rakyat yang dipakai untuk membayar hutangnya. Karena kita belum ada dananya, maka kita pinjam dulu, nanti pakai uang rakyat juga itu dialokasikan secara baik, benar, karena ada studi kelayakan yang benar. Perlu diketahui, 4 tahun kepemimpinan Anies Baswedan, 3 kampung, yaitu Kampung Susun Kunir, Kampung Susun Produktif Tumbuh Jagung, dan Kampung Susun Akuario telah dibangun dan diresmikan. Ketiganya dalam pemerintahan gubernur sebelumnya sempat ditertibkan atau diruntuhkan. Langkah ini sekaligus meningkatkan kualitas kawasan permukiman dan memfasilitasi warga DKI Jakarta memenuhi rasa keadilan dalam bermukim. Ini sebagai komitmen Pemprov DKI Jakarta untuk memastikan warga mendapatkan hunian yang layak. Di gusur era Ahok, dibangun kembali di era Anies Baswedan. Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan telah menyediakan rumah susun bagi puluhan warga eks Kampung Bukit Duri yang pada tahun 2016 silam tempat tinggalnya digusur oleh Gubernur Basuki Cahayapurnama alias Ahok. Puluhan warga tersebut
nantinya akan direlokasi ke Kampung Susun Produktif di Jatinegara, Kecamatan Cakung, Jakarta Timur. Saat ini proses pembangunan masih dalam tahap pencanangan dan ditargetkan dapat selesai pada Maret 2022 mendatang. Perencanaan pembangunan kampung produktif pengganti Kampung Bukit Duri ini prosesnya memang berjalan cukup panjang. Namun, itu semua dilakukan agar pengerjaannya berjalan tertib administrasi. Banyak orang meyakini bahwa cara yang benar memerlukan sebuah proses dan kesabaran. Bapak Gubernur Anies Baswedan itu sangat bersimpati dengan kami. Pak Anies juga mempunyai prinsip membangun warga dengan community action plan. Jadi melalui partisipasi dan kolaborasi dengan warga. Itu tepat sekali karena kami warga itu kami ajari untuk mendata dan juga memetakan kampungnya. Jadi menjadi arsitek bagi kampungnya sendiri. Jadi tahu betul hak dan kewajiban atas tanah, ruang, air, lingkungan hidup itu mereka sadar sekali. Kami mengharapkan warganya nanti ini dalam waktu 5-10 tahun itu akan naik kelas, baik secara ekonomi, secara sosial maupun secara budaya. Justru dari warga yang sangat sederhana, sangat terbatas lingkungan ekonomi. Ya. Selanjutnya, Kampung Susun Akuarium. Kampung Susun Akuarium saat ini ditargetkan tuntas pada akhir 2021. Target ini sudah termasuk 241 unit. Pada unit 107 ini ada 2 blok yang telah ditinggali oleh warga, yakni Blok B dan D. Saat ini sudah tersedia 107 unit. Pemprov DKI Jakarta akan menuntaskan pada akhir 2021 dengan keseluruhan. Kampung Susun Akuarium merupakan proyek pembangunan untuk membangun kembali rumah sederhana milik warga yang pernah digusur Gubernur Ahok. Setelah dibangun kembali, pengelolaan Kampung Susun Akuarium sepenuhnya diserahkan kepada manajemen warga Kampung Akuarium, bukan oleh unit pengelola rumah susun yang ditunjuk pemerintah. Muncullah konsep Kampung Susun. Desainnya pun dirancang bersama-sama dengan masyarakat. Jadi kita berharap nantinya ini bisa menjadi contoh bagaimana kita melakukan penataan kampung yang ada di Jakarta. Semoga Bapak bisa mewujudkan ini. Dan teman-teman di Akuarium, saya terima ini sebagai mandat, sebagai amanat. Insya Allah kita akan melaksanakan. Merdeka untuk keadilan, merdeka untuk kesejahteraan, merdeka untuk kesetaraan, merdeka untuk kemajuan. Dan itu semua yang hari ini kita rayakan di Kampung Akuarium. Kita merayakan merdeka untuk keadilan, merdeka untuk kesejahteraan.